Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Catir atas nama Laratian Herbawan, Prodi DBB tingkat 1. Di sini yang saya dapat yaitu pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih atau Lates calcarifer. Pendahuluan, latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sumber daya laut yang melimpah dengan panjang garis pantai 81.000 km. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan budidaya air payau dan laut. Upaya pemanfaat sumber daya perikanan secara optimal dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan atau petani ikan. Di sini juga ada tujuan daripada saya membuat makalah ini yaitu adapun tujuan yaitu mendapatkan pengetahuan, referensi serta gambaran khususnya mengenai teknik pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih atau Lates calcarifer. Dan daripada hasil penelitian saya mendapatkan hasil dan pembahasan yaitu yang pertama, biologi ikan kakap putih, Lates calcarifer. Bentuk ikan kakap putih adalah pipih dan ramping dengan badan memanjang dan ekor melebar. Kepala lancip dengan bagian atas cengkung dan menjadi cembung di depan sirip punggung. Mulutnya lebar, gigi halus dan bagian bawah operkulum berduri kuat. Operkulum mempunyai duri kecil dengan cubit bergerigi di atas pangkal gurat sisi. Sirip punggung berjari-jari keras 7-9 dan 10-11 jari-jari lemah. Sirip dubur dan sirip ekor bulat. Sirip dubur berjari keras 3 dan berjari lemah 7-8. Sirip dada pendek dan membulat. Sisik ikan kakap putih bersisik besar, tubuh berwarna 2. Tingkatannya yaitu kecoklatan dengan bagian sisi dan perut berwarna keperakan untuk ikan yang hidup di laut dan coklat keemasan pada ikan yang hidup di perairan tawar. Ikan dewasa berwarna biru kehijauan atau keabu-abuan pada bagian atas dan berwarna keperakan di bawah. Yang kedua yaitu pembenihan ikan kakap putih. Ikan kakap putih yang memiliki jumlah telur yang sangat banyak dari 5.000 sampai jutaan membuat perlu peningkatan khusus dalam melakukan pembenihan. Dengan jumlah tersebut maka perlu persiapan awal yang jumlah pakan sudah tersedia, terutama pada pakan alami. Pembenihan ikan kakap putih dibagi menjadi 2 yaitu dibagi menjadi 9 yaitu yang pertama persyaratan lokasi, yang kedua persiapan induk, yang ketiga pemijahan, yang keempat penetasan telur, yang kelima persiapan wadah, yang keenam pemeliharaan larva, yang ketujuh pembenihan pakan alami, yang kedelapan pengelolaan air, yang kesembilan panen benih. Yang ketiga pembesaran ikan kakap putih. Pembesaran ikan kakap putih terbagi menjadi 7 elemen yaitu pemilihan lokasi, persiapan tambak, penambahan benih, pakan dan pemberian pakan, pengelolaan air, media pemeliharaan, pengendalian penyakit dan terakhir panen dan pasca panen. Termasuk pada penutup kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas yaitu hal-hal yang mencangkup pembenihan ikan kakap putih antara lain adalah pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva dan penyebaran. Daftar pustaka masuk pada soal yang berikut yaitu alat dan alat yang berkaitan dengan mikrobiologi. Di sini alat-alat yang berkaitan dengan mikrobiologi yaitu OC, jarum inoculatium loop. Peralatan di laboratorium mikrobiologi yang satu ini sering ditemukan pada lab yang berfokus pada pengembangan tanaman. Yang kedua, mikropipet dan tip. Mikropipet adalah alat untuk memindahkan cairan yang bervolume. Yang ketiga, cawan Petri atau Petri dish.
Cawan Petri berfungsi untuk membiayakan atau yang kedua yaitu alat yang berkaitan dengan mikrobiologi. Berbagai peralatan laboratorium tentunya bisa Anda temukan di laboratorium yang tentunya sering digunakan di bidang kedokteran, fisika, kimia, atau biologi. Ada banyak di antaranya yang bisa Anda temukan dan memiliki banyak fungsi penting. Untuk peralatan di laboratorium mikrobiologi sendiri banyak alat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda yang bisa digunakan. Peralatan laboratorium mikrobiologi dalam melakukan sebuah eksperimen, tentunya setiap penelitian memerlukan sebuah peralatan penunjang supaya mencapai keberhasilan dengan melakukan sebuah eksperimen. Adapun beberapa peralatan di laboratorium mikrobiologi tentunya sangat banyak. Maka dari itu, saya dan Anda bisa mengetahui beberapa peralatan laboratorium sebagai berikut. Yang pertama, OC atau jarum inokulum, inoculating loop. Peralatan di laboratorium mikrobiologi yang satu ini sering ditemukan pada lab yang berfokus pada pengembangan tanaman. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditambahkan ke media baru. Jarum inokulum biasanya terbuat dari kawat nikrom atau platinum sehingga dapat terpinjar jika terkena panas. Bentuk ujung jarum dapat berbentuk lingkaran loop dan disebut OC atau inoculating loop atau transfer loop, dan yang berbentuk lurus disebut inoculating needle atau transfer needle. Yang kedua yaitu micropipette dan tip. Micropipette adalah alat untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya ukuran kurang dari 100 ml. Banyak pilihan kapasitas dalam mikropipet. Misalnya mikropipet yang dapat diatur volume pengambilannya atau adjustable volume pipet antara 1 ml sampai dengan 20 ml. Atau mikropipet yang tidak bisa diatur volumenya, hanya tersedia pada volume fix volume pipet. Misalnya mikropipet 5 ml dapat penggunaannya. Mikropipet memerlukan tip yang berikut cawan Petri dish. Cawan Petri berfungsi untuk memindahkan atau kultivasi mikroorganisme. Medium dapat dituang ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Cawan Petri tersedia dalam beberapa macam ukuran, di antaranya diameter cawan yang bisa berdiameter 15 cm dalam menampung media sebanyak 15-20 ml. Sedangkan cawan berdiameter 9 cm kira-kira cukup diisi media sebanyak 10 ml. Yang berikutnya yaitu colony counter. Alat ini berguna untuk mempermudah penghitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Selain itu, alat tersebut dilindungi dengan skala atau kuadran yang sangat berguna untuk pengamatan. Pertumbuhan koloni sangat banyak. Jumlah koloni pada cawan Petri dapat ditandai dengan dan dihitung otomatis yang dapat direset. Yang berikut yaitu mikroskop. Mikroskop adalah salah satu peralatan praktik yang bisa Anda temukan pada laboratorium mikroba dengan memiliki sebuah fungsi untuk melihat objek yang sangat kecil atau dengan kata lain bisa melihat yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Seseorang yang menemukan mikroskop sendiri adalah Anthony van Leeuwenhoek
yang mana sebelumnya ada seorang yang bernama Robert Hooke dan Marcello Malpighi yang mencoba penelitian meskipun dengan sebuah alat sederhana. Yang berikutnya yaitu Laminar Air Slough. Laminar Air Slough adalah salah satu peralatan plastik yang bisa Anda temukan pada laboratorium mikroba yang memiliki sebuah fungsi untuk melakukan inokulasi mikrobiologi. Sebuah proses dari inokulasi adalah merupakan penamanan bakteri. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa sebuah pekerjaan untuk bisa memindahkan bakteri yang berasal dari sebuah medium lama menuju ke sebuah medium yang baru, pastinya baru. Hal tersebut juga dilakukan dengan sebuah tingkatan ketelitian yang sangat tinggi. Yang berikutnya yang terakhir yaitu inkubator. Inkubator adalah salah satu peralatan plastik yang bisa Anda temukan pada laboratorium mikroba yang memiliki sebuah fungsi sebagai tempat inkubasi. Inkubasi sendiri tentunya merupakan sebuah teknik yang ditentukan bagi mikroorganisme. Ini saja hasil daripada penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena telah mendengar penjelasan sedikit dari saya. Saya atas nama Lara Tian Herwawan, Catir Prodi tingkat 1 TBP, mengucapkan terima kasih. Selamat